Halo sahabat Gemiteling, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kisah cinta penuh air mata dan kejutan tak terduga. Malam ini, kita akan menyimak kisah seorang perempuan muda bernama Maya, yang hidupnya penuh luka, lilitan hutang, bahkan sering menjadi sasaran ejekan orang-orang. Namun takdir mempertemukannya dengan seorang pria tampan yang ternyata sangat kaya raya. Pertemuan itu mengubah segalanya, hingga mereka menikah dan keadaan berbalik, para pembuli yang dulu merendahkannya justru tunduk di bawah kakinya. Inilah kisah tentang kesetiaan, dendam, dan cinta sejati. Mari kita mulai. Maya hanyalah gadis sederhana yang hidup penuh keterbatasan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menjadi bahan ejekan. Penampilannya yang lusuh, bajunya yang selalu tambal sulam, membuat teman-temannya di sekolah dulu menjulukinya sebagai gadis compang camping. Bahkan setelah dewasa, ketika bekerja di sebuah kafe, beberapa rekan kerjanya tetap memperlakukan Maya dengan hinaan halus. "Kasihan, tiap bulan ngutang buat bayar obat ibunya," begitu bisik seorang teman kerjanya. Ada pula yang sengaja menjatuhkan nampan agar Maya dimarahi oleh atasan. Meski hatinya sakit, Maya memilih diam. Baginya, tidak ada waktu untuk melawan, seluruh tenaganya hanya untuk bertahan hidup dan merawat ibunya yang sakit parah. Hutang Maya semakin menumpuk. Rentenir mulai menekan dengan ancaman kasar. Bahkan ada malam ketika mereka datang, mengetuk pintu rumah dengan keras, membuat ibunya histeris. "Bu, tenang, aku akan cari cara." Maya berulang kali meyakinkan ibunya, meski sebenarnya ia sendiri nyaris putus asa. Hari-harinya hanya diisi kerja keras tanpa kenal lelah. Menjadi pelayan di kafe, menjahit, bahkan mencuci pakaian orang lain. Tetapi seberapapun ia berusaha, hutang tetap lebih cepat bertambah dibanding berkurang. Maya selalu berkata dalam doa, "Tuhan, tolong jangan biarkan ibu pergi sebelum aku mampu membahagiakannya." Kalimat itu jadi penguat setiap kali pundaknya hampir runtuh. Namun takdir mulai bergerak, ketika di suatu sore yang tidak terduga, ia bertemu dengan seorang pria asing yang kelak mengguncang seluruh jalan hidupnya. Hari itu, hujan baru saja reda. Maya berjalan cepat menuju rumah dengan tas berisi obat ibunya. Di pinggir jalan, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti. Di samping mobil itu berdiri seorang pria muda dengan wajah tampan tapi kesal. Maya sempat ragu untuk mendekat. Namun ketika melihat pria itu kebingungan bahkan tak tahu cara menghubungi bengkel terdekat, Maya memberanikan diri. "Butuh bantuan?" tanyanya pelan. Pria itu, yang belakangan ia ketahui bernama Arka, menoleh dengan tatapan tajam, seolah tak terbiasa menerima perhatian tulus dari orang asing. Tanpa pikir panjang, Maya memanggilkan bengkel dan menemaninya menunggu. Obrolan kecil pun terjadi, meski awalnya canggung. Arka sempat menawarinya uang sebagai balas jasa, namun Maya menolak dengan tegas. "Saya hanya menolong sebisanya. Tidak perlu imbalan." Arka terdiam cukup lama, menatap gadis lusuh yang berani menolak uangnya. Dalam hati ia heran, di dunia yang begitu materialistis, masih ada orang yang ikhlas seperti Maya. Tatapannya yang awalnya dingin perlahan melembut. Bagi Maya, pertemuan itu hanya sekilas. Ia tak pernah membayangkan pria itu akan kembali mencarinya, apalagi terlibat lebih jauh dalam hidupnya. Namun, takdir kembali mempertemukan mereka dengan cara yang lebih dramatis. Beberapa hari kemudian, Arka muncul di kafe tempat Maya bekerja. Semua orang terkejut, terutama rekan kerja Maya yang selama ini merendahkannya. Mereka terdiam saat melihat pria tampan berjas rapi itu menghampiri Maya dengan senyum. "Kenapa orang sekaya dia bisa kenal sama Maya?" bisik salah satu pembuli dengan nada iri. Maya sendiri gugup, wajahnya memerah. Ia bahkan sempat menunduk takut dimarahi, karena mengira Arka ingin menagih sesuatu. Namun yang terjadi sebaliknya. Arka duduk di meja dan mengajaknya mengobrol. "Aku ingin mengenalmu lebih dekat," katanya tenang. Seisi kafe heboh, banyak pasang mata menatap Maya dengan tatapan sinis bercampur heran. Sejak saat itu, Arka sering datang.
Kadang hanya sekadar membeli kopi, kadang menunggu hingga Maya selesai bekerja. Setiap kali Arka hadir, pembuli yang dulu sering mengejek Maya tiba-tiba berubah sikap, mendadak manis. Tapi Maya tahu, semua itu hanya kepura-puraan. Maya tetap rendah hati. Ia bahkan merasa tak pantas dekat dengan pria seperti Arka. Namun, semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin Arka menunjukkan ketulusan dan rasa ingin melindungi. Hati Maya yang keras perlahan luluh. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ada seseorang yang melihat dirinya lebih dari sekadar gadis miskin yang penuh hutang. Hidup Maya berubah drastis ketika rentenir kembali datang, kali ini lebih beringas. Mereka menggedor pintu rumah dan mengancam akan membawa barang-barang seadanya. Ibunya jatuh pingsan karena ketakutan. Di saat genting itu, Arka tiba-tiba datang. Dengan wajah tegas, Arka melunasi semua hutang Maya di tempat. Para rentenir yang biasanya sombong mendadak tunduk, bahkan meminta maaf. Maya terpaku, hatinya campur aduk antara syukur, malu, dan terharu. "Kenapa kamu melakukan ini?" Tangisnya pecah. Arka menggenggam tangannya. "Karena aku tidak tahan melihatmu dihina terus-menerus. Kau berhak bahagia, Maya." Kata-kata itu membuat Maya tak bisa berkata-kata. Air matanya mengalir deras, tetapi kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga kelegaan. Sejak hari itu, Arka semakin hadir dalam hidup Maya. Ia mengurus pengobatan ibunya, menemaninya ke rumah sakit, bahkan membelikan makanan bergizi yang selama ini tak pernah mereka mampu beli. Kehadiran Arka bagai cahaya di tengah kegelapan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Maya juga menyadari bahwa orang-orang di sekelilingnya mulai berubah sikap. Mereka yang dulu mengejek, kini malah berusaha mendekat. Maya hanya bisa tersenyum miris. Takdir kembali memberi kejutan. Ketika cinta Arka semakin dalam hingga ia melamar Maya dengan cara yang sederhana namun penuh ketulusan. Lamaran itu terjadi di malam sederhana, hanya dengan cincin kecil. "Aku tahu hidupmu penuh luka. Izinkan aku ada di sisimu, bukan untuk menghapus luka itu, tapi untuk membuatmu tidak menanggungnya sendirian," ucap Arka. Maya menangis sejadi-jadinya, merasa tidak pantas, tetapi cintanya pada Arka sudah terlalu dalam untuk ia ingkari. Ia menerima lamaran itu, dan pernikahan pun berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Ibunya sempat menyaksikan pernikahan itu dengan senyum bahagia, meski tubuhnya semakin lemah. Kehidupan Maya berubah total. Dari seorang gadis miskin yang sering dibuli, ia kini menjadi istri seorang pria kaya raya. Orang-orang yang dulu meremehkannya mendadak berubah menjadi penuh hormat. Bahkan, salah satu rekan kerja yang dulu paling sering merendahkannya ternyata bekerja di perusahaan milik Arka. Hari pertama Maya mengunjungi kantor Arka setelah menikah, ia bertemu langsung dengan pembulinya. Wajah orang itu pucat, terkejut melihat Maya datang dengan status baru sebagai istri sang direktur utama. Dunia seolah berbalik arah dalam sekejap. Maya hanya menatapnya dengan tatapan tenang. Tidak ada dendam yang ia tunjukkan, hanya senyum tipis yang membuat orang itu semakin malu sendiri. Kini, pembuli itu harus memanggilnya dengan hormat, "Bu Maya." Momen itu menjadi titik balik. Maya sadar, penderitaan masa lalu bukan untuk ditangisi lagi, melainkan menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Beberapa bulan setelah pernikahan, kebahagiaan Maya harus bercampur dengan kehilangan. Ibunya akhirnya menyerah pada sakit yang diderita. Maya menangis di pelukan Arka, merasa dunia runtuh. Namun Arka menggenggam tangannya erat. "Kau tidak kehilangan segalanya. Selama aku hidup, kau tidak akan sendirian." Kehidupan baru Maya sebagai istri Arka perlahan berjalan. Ia kini dihormati, bahkan oleh orang-orang yang dulu menginjak harga dirinya. Pembuli yang dulu menertawakan kesusahannya kini bekerja keras di bawah perintah perusahaan Arka, tak berani lagi membuka mulut sembarangan. Meski terkadang hatinya masih sakit mengingat masa lalu, Maya memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Ia justru menggunakan posisinya untuk menolong orang-orang yang benar-benar membutuhkan, agar tidak ada lagi yang merasakan pahitnya hidup seperti dirinya dulu.
Arka bangga melihat Maya. Inilah alasan aku jatuh cinta padamu, katanya suatu malam. Bukan karena kau kuat, tapi karena kau tetap lembut meski dunia pernah menghancurkanmu. Maya tersenyum sambil memeluknya. Cinta mereka kini bukan sekadar kisah romantis, melainkan perjalanan panjang dari luka, perjuangan, hingga kemenangan. Dari seorang gadis miskin yang dibuli, Maya kini berdiri tegak sebagai istri seorang pria berkuasa, tanpa pernah kehilangan ketulusannya. Dan di sanalah kebahagiaan sejati mereka dimulai, bukan karena kaya, bukan karena menang, tapi karena mereka belajar mencintai bahkan dari luka terdalam. Sahabat Gemiteling, itulah kisah Maya dan Arka. Dari kesusahan, hinaan, hingga kehilangan, akhirnya mereka menemukan cinta yang sejati. Kisah ini mengingatkan kita bahwa roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena bisa jadi suatu hari mereka berdiri lebih tinggi dari kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di channel Gemiteling.